Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Baik anak-anak sekalian, tentunya sebelum belajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat. Baik, anak-anak sekalian, kita berdoa akan dipimpin oleh Almira Widya Aryani. Kepada Almira dipersilakan. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, kita terlebih dahulu membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Almira Widya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, Bapak cek dulu kehadiran pada kesempatan pagi hari ini. Bapak mulai dari Almira hadir, Gilang, Almira Karisa Hadir, ada, Pak. Putri Wulandari, kemudian Nurma Amelia, Putri Maharani. Oke ya, semua sudah hadir. Baik anak-anak sekalian, setiap mengawali kegiatan kita tentunya didahului dengan doa. Kemudian anak-anak juga di sini Bapak sampaikan bahwasanya setiap kita melakukan kegiatan harus dilandaskan dengan kesiapan, baik kesiapan lahir maupun batin. Artinya belajar harus all out supaya hasilnya bisa dengan baik. Jadi konsentrasi. Ya. Tentunya setiap kegiatan kita anak-anak harus punya motivasi, harus punya keinginan. Untuk apa sih belajar? Nah, belajar dalam kegiatan ini tentunya akan berimplikasi terhadap materi-materi yang kalian akan kuasai ke depannya untuk jenjang selanjutnya SMP dan SMA maupun seterusnya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tokoh-tokoh penemu dunia, tokoh-tokoh yang menemukan salah satunya itu tentang tata surya, ya. Nah, seperti minggu lalu yang pernah Bapak sampaikan, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu. Iya, biar ceria, jangan tegang. Kayak pada tegang semua ini. Tenang aja, santai ya, senyum lah gitu. Jadi jangan pada tegang, takut gitu kan, udah sering belajar ya. Baik, kita lihat dulu ya tampilannya. Hai teman-teman, mari kita keluar angkasa, mengagumi ciptaan Allah. Kenali yang ada di tata surya, agar semakin kagum kebesaran Allah. 1, 2, 3, let's go! Merkurius, planet terkecil, Venus si bintang fajar, bumi tempat kita tinggal. Ya, nih minggu lalu Bapak udah nunjukin ini nih. Ada hubungannya nggak tata surya sama ini? Ini apa ya? Nah, oke ya. Ini gambar bola dunia. Nah, tadi hubungannya sama lagu tadi, menjelajah angkasa luar. Baik anak-anak sekalian, jadi kesempatan pagi hari ini melanjutkan tema yang lalu tentang tata surya. Kura-kura di angkasa. Alkisah pada zaman dahulu. Tinggallah keluarga kura-kura. Mereka tinggal di angkasa. Keluarga kura-kura sangat terkenal karena kebaikan dan keramahannya. Suatu ketika, keluarga ini diuji oleh penjaga langit. Penjaga langit menghampiri kura-kura dan menyamar menjadi seorang pengemis berwujud terang. Penjaga langit ingin tahu siapakah di antara keluarga tersebut yang paling baik hati. Akan tetapi, anak kura-kura menolak dengan halus kepada pengemis tersebut. Sang pengemis pun terkejut. Akhirnya, sang pengemis membuka penyamarannya. Keluarga kura-kura minta maaf kepada sang penjaga langit.
Berdasarkan cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tokoh kura-kura dalam kehidupan nyata tidak ada yang tinggal di angkasa. Hal ini menunjukkan bahwa cerita di atas merupakan cerita fiksi atau tidak nyata. Misalnya, sikap baik hati, ramah, dan tidak baik. Adapun perilaku yang terlihat dalam cerita, misalnya ketika anak kura-kura menolak dengan halus kepada pengemis yang ingin meminta makanan. Sementara peristiwa yang terdapat pada cerita, yaitu penjaga langit, ingin menguji keluarga kura-kura dengan berpura-pura menjadi pengemis. Dari tayangan tadi berkaitan dengan cerita kura-kura, ya, anak-anak bisa mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama, sifatnya tadi sifatnya apa? Sifatnya dermawan. Sifatnya baik hati, dermawan, ramah. Sikap tokoh dalam cerita tadi yaitu betul yang disampaikan tadi oleh Danis, baik hati, ramah, dermawan. Kaitkan, ya, kita kaitkan dengan diri kita masing-masing. Sikap yang seperti ini ada nggak dalam diri kita? Nah, ya, dikaitkan. Apa yang dapat kalian lihat? Silakan disampaikan. Urutan planet. Gambar apa ini? Pinter, bagus, mantap. Siapa lagi? Apa yang kalian lihat? Cerita tadi menggambarkan bahwa kehidupan mereka itu tempatnya, ya, tempat adanya di angkasa. Disebut begitu kan ya? Nah, di angkasa, kita sekarang bicara angkasa ya. Tokoh-tokoh yang menemukan angkasa. Nah, perhatikan. Coba yang pertama gambar namanya siapa ini? Gilang. Gilang, yang pertama baca. Nama tokohnya siapa? Nikolaus Iya, Copernicus. betul. Ya. Nikolaus Copernicus. Yang kedua. Johannes Kepler. Oke, berarti ya, sip. Yang ketiga. Edwin Hubble. Hubble. Ya, betul. Ini ya, tata surya. Nah, mungkin kalian udah ada yang tahu, udah buka-buka buku, udah belajar. Ya, sebelum kita belajar di sini, biasakan kalian sudah membaca. Sudah membaca materi, sudah membaca penjelasan, sehingga ketika guru menyampaikan sudah nyambung ya. Planet matahari. Pintar, mantap. Sip. Yang kedua, siapa yang bisa membantu Johannes Kepler? Ini menemukan teori apa? Ya. Ada yang tahu? Matahari. Iya. Sip. Copernicus dari Polandia adalah tokoh penemu teori heliosentris. Anak-anak diperhatikan, dicatat. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini diingat-ingat. Yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Kalian baca, perhatikan baik-baik. Jadi lini masa tokoh penemu di dunia. Jadi tadi sudah ada tahun-tahunnya, tahun berapa aja. Bahwa tokoh ini tahun sekian menemukan teori apa. Putri Maharani ada? Putri Maharani? Pak. Coba disimak pertanyaan Bapak ya. Ya, yang pertama di sini tahun berapa menemukan apa? 1000 sebelum Masehi. Pintar. Stonehenge. Betul, pintar. Sip. Ke berikutnya yaitu berkaitan dengan menempel gambar sistem tata surya. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya kita sudah berlatih menggambar susunan tata surya seperti ini gambarnya. Nah, pada kesempatan hari ini kalian menempel gambar tersebut. Jadi gambar tersebut tentunya sudah kalian gunting-gunting ya, digunting-gunting, ditempel sebagai bentuk keterampilan dalam menyusun dan menempel gambar. Tapi bukan stiker ya, karena ini kan produk kita sendiri, dengan urutan yang benar gitu ya. Ini silakan. Jadi ada 3 kegiatan hari ini anak-anak.
Yang ketiga yaitu mengaitkan cerita tokoh yang tadi sudah Bapak sampaikan. Cerita tokohnya, ada yang masih ingat cerita tokohnya tadi apa? Perlu diulang? Kura-kura di angkasa. Kura yang? Kura-kura di angkasa. Kura-kura di angkasa, pinter. Yes. Nah, diperhatikan, dikaitkan dengan diri kita ya, dengan kalian masing-masing, sifatnya. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, LKPD-nya Bapak nanti Bapak kirimkan ke grup kita. Sifatnya ya, peristiwa yang dialami tokoh tadi, dermawan ya, peristiwa dalam tersebut ada sifat-sifatnya, itu dermawan, kemudian ada yang pelit, kemudian ada yang berpura-pura tadi kan. Nah, di sebelah kanannya sifat pribadi. Sifat pribadi kita, ada anak dikaitkan, kemudian dicatat di LKPD pertama, menguraikan lini masa. Anak-anak silahkan untuk bekerja, dicek di WA grup kelas kita. Pak, yang lini masanya itu ditulis 8 aja boleh gak, Pak? Apa harus semua? Minimal 8. Minimal 8 boleh. Pak, saya mau 9 boleh. Pak, mau 10 boleh ya. Ya, Pak. Pak, yang di lingkaran boleh namanya. Kenapa, Nak? Yang di lingkaran boleh nama tokohnya. Boleh, boleh. Boleh nama tokoh, di bawahnya tahunnya, kemudian di tokoh itu sedikit dituliskan hasilnya atau peristiwanya apa. Misalnya tadi ya, menemukan teori apa tadi? Heliocentris ya. Gitu. Silakan Almira. Bagus kalau udah selesai ini dikirimin ke grup kan? Iya, betul. Biasa kirim ke grup. Ya. Oke. Makasih Almira Widya Aryani. Batas waktunya jam berapa, Pak? Nah, pinter. Batas waktunya jam berapa? Batas waktunya Bapak kasih waktu ya sore inilah ya. Jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama lupa keburu liburan. Ya. Ya, Wulandari kemana ini ya? Almira, ditunjukkan tugasnya. Ya. Waktunya jangan terlalu lama. Iya. Karena Tugas yang ya, LKPD 1, Almira silakan. Atau styrofoam. styrofoam. oh, di styrofoam, perbaiki ya. Nanti tugasnya itu harusnya digunting dulu, baru nanti disusun, bukan gambar yang lama dia langsung ditempel. Itu mah gampang. Iya. Kemarin malam jadinya. Ya nggak apa-apa diperbaiki, tapi udah bagus. Oke, Putri Maharani silakan. Kumpulkan dulu hari ini belajar apa anak-anak. Dapin akan bantu jawab nih, Dapin nih. Danis. Nis, belajar apa nih hari ini, Nis? Belajar tentang tata surya sama cerita fiksi. Oh iya, betul. Berarti fiksi. Nah, ada tokohnya. Tokohnya baik, rendah hati, dikaitkan dengan diri kita. Diri kita pun harus jadi orang baik. Harus jadi orang yang dermawan. Jangan meminta, tapi memberi. Nah, itu kata kuncinya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hidup di angkasa. Tadi kita angkasanya udah kita garis bawahi. Angkasa, oh ada planet, Pak. Kemudian kita lanjutkan materi yang lalu. Ini ada planet-planet. Kemudian gambar seperti ini. Kalian apa lagi? Gilang. Ayo, bantu Gilang. Bantu. Kepler sama Edwin Hubble. Betul. Nah, terima kasih atas kehadiran kalian. Teman-teman, kita sudah selesai pembelajaran untuk hari ini. Marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Siap. Terima kasih Almira, terima kasih Kak Almira Karisa, Davin. Terima kasih Gilang. Ya, Pak. Terima kasih Putri Maharani. Iya, Pak. Terima kasih Danis. Terima kasih Putri Wulandari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Screen senyum. 1, 2, 3.
Oke, makasih. Yo, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak.